Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SDN pada Sukamkat, Bapak Edi Suryadi SPD. Yang terhormat Dewan Guru, Bapak Ibu Guru beserta staf SDN pada Sukamkat. Pertama-tama marilah kita senantiasa curahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan kali ini di siang hari ini Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk bisa menghadiri diseminasi aksi nyata dari modul 14 budaya positif yang sudah saya ikuti dalam pendidikan guru penggerak. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku penerus risalahnya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya, atas keluangan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi atau penyebaran dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, tentu sepertinya ini bukan hal umum lagi gitu ya. Bukan hal umum, artinya sepertinya baru gitu mendengar apa sih itu budaya positif gitu. Kenapa positif itu harus menjadi kebudayaan yang harus kita laksanakan di lingkungan instansi tempat kita bekerja. Agar lebih menyegarkan lagi Bapak Ibu, agar lebih menyegarkan ingatan kita lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan pemantik dengan cukup mengangkat tangan ya. Kalau setuju angkat tangan, kalau tidak udah diam aja gitu. Nih di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira ini beberapa pertanyaan terkait budaya positif ya Bapak Ibu. Silakan yang setuju menganggap bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, angkat tangan. Satu, angkat tangan untuk yang tinggi, tulis amat ya. Mentang-mentang siang hari. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak tidak setuju? Setuju. Oke, boleh Pak. Semuanya setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, semuanya setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Silakan angkat tangan Bapak Ibu. Memberi penghargaan, misalkan iya memberi penghargaan, si anak rajin diberi tugas maju ke depan, misalkan diberi penghargaan. Kira-kira setuju atau tidak memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, setuju semua. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti dari nomor 1, 2, 3 semua guru di SDN pada Sukampat menyetujui bahwa pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, itu beberapa pertanyaan pemantik. Agar lebih jelasnya lagi, mari kita pelajari lebih lanjut terkait dengan budaya positif. Nah, terkait dengan budaya positif di sini dari penjelasannya, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang namanya juga kebudayaan ya. Di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai kebajikan universal yang kita sepakati untuk berkembangnya anak-anak
Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membagikan pengalaman terkait penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas saya kemarin, ya, di kelas saya kemarin. Di sini ada beberapa, seperti berbaris sebelum masuk kelas. Dengan sebelumnya ada pemeriksaan kerapihan, kebersihan sebelum mereka memasuki ruangan kelas. Lalu ada apa tuh? Berdoa, ya, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Lalu saya juga di kelas menerapkan bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama, sebagaimana mereka menyepakati bahwa dengan membentuk jadwal tiket. Lalu di sekolah juga kita menerapkan budaya positif dengan berkolaborasi aktif dalam kegiatan komunitas praktisi gugus, ya, atau KKG yang kalau di SD, kalau guru mapel nanti ada MGMP gitu. Nah, selain ini masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Apa aja coba? Silakan disebutkan. Yang budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Ya, pemeriksaan kuku, apalagi? Kebiasaan positif. Tadi kita sudah. Ya, melaksanakan upacara. Apalagi? Besok nih hari Selasa biasanya kita ngapain? Senam sehat, ya. Itu merupakan kebiasaan. Kalau sakit nggak mungkin anak bisa melaksanakan kegiatan senam. Apalagi nih? Biasanya tuh kalau di hari Jumat, Pak Udin, ya, kultum atau Jumat takwa untuk lebih meningkatkan nilai religius kita, gitu ya. Nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu tadi merupakan beberapa budaya positif yang sudah mulai kita, memang sudah kita terapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya mau disclaimer dulu nih. Ada beberapa topik dalam budaya positif yang akan kita bahas, tapi berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi lebih mengingatkan kembali tentang apa budaya positif tersebut. Itu mungkin karena ini bagian dari tugas, gitu ya. Mungkin karena saya duluan mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga saya lebih dulu tahu, gitu. Makanya tugas saya sekarang adalah menyebarkan pengetahuan, pemahaman saya di sekolah tempat saya kepada Bapak Ibu guru sekalian terkait dengan budaya positif. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dulu kita tahu paradigma kita apa? Kurikulum lah umumnya. Ya, 13 ya. Kalau sekarang ya, di Merdeka. Lalu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Lalu ada restitusi, posisi guru terkait 5 posisi kontrolnya. Lalu ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin beberapa ada yang baru mendengar atau beberapa, wah ini teh naon gitu. Nanti kita akan bahas bersama. Ya, terkait perubahan paradigma belajar Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif. Aman dulu atau nyaman dulu nih? Aman dulu ya, aman dulu. Dari keamanan itulah menghasilkan kenyamanan. Agar siswa apa? Mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagaimana dalam teori taksonomi Bloom, ya, tingkatan tertinggi dari pemahaman, mulai dari pengertian, pemahaman, lalu artinya adalah menciptakan. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa, ya, erat kaitannya. Agar lebih jelasnya, mari saya ajak Bapak Ibu untuk mensimulasikan terkait teori kontrol ini. Silakan secara berpasang-pasangan Bapak Ibu, ya. A B A B A B
Ya, ini bapak-bapak menilai ya. Si A, silahkan sobekkan kertas. Nah, kertasnya apa saja? Ya, silahkan sobekkan kertas. Sobek secari kertas. Tulis sesuatu yang sangat berharga. Tulis sesuatu yang sangat berharga. Iya, masing-masing. Si A, si A, si A siapa? Pilih dari teman bapak ibu yang berpasangan. Pilih si A dan si B. Si A sekarang dulu. Si A dulu nih. A, silakan tulis benda atau sesuatu apa saja yang sangat berharga. Bisa uang 50 juta atau emas atau rumah atau kendaraan apa saja, sesuatu yang berharga. Untuk si A ya, letakkan di salah satu tangan si A. Si A, tulis apa saja. Kertas kecil aja, yang penting bisa digenggam. Apa saja? Ya, apa saja bebas. Tugasnya si A ya. Lalu setelah menuliskan, simpan barang berharga yang ditulis tadi di salah satu tangan. Genggam erat benda berharga tersebut. Apa saja bebas. Silakan genggam, kalau sudah dituliskan silakan genggam. Genggam erat ya, karena kenapa erat? Karena itu kan barang berharga, jangan sampai direbut oleh orang lain. Nah sekarang tugas si B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta si A memberi benda tersebut yang digenggam. Ya, silakan mulai dari cara halus. Ya, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja ya, agar kepalan tangan si A itu terbuka, dapatkan benda tersebut. Silakan. Silakan. Saya beri waktu cukup ya, 1 menit ya. Ya, silakan. Ya, bebas. Apa saja bebas ya. Dari mulai membujuk, merayu, artik. Ya. Tugas si A adalah mempertahankan, itu kan barang berharganya dia, jangan sampai diambil paksa oleh orang lain. Silakan. 1 menit Bapak Ibu ya. Nah. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, simulasi ini mengajarkan kita terkait dengan perubahan paradigma belajar yang ada di lingkungan kita. Ya. Terlebih dengan tadi posisi kontrol si A yang mengontrol dirinya untuk mempertahankan benda berharganya agar tidak direbut oleh si B. Walaupun si B sudah mencoba berbagai macam cara, ya, mulai dari yang baik atau bahkan sampai ke yang kasarnya, apakah ada yang terambil barang berharganya? Tidak. Artinya apa? Bahwa kontrol penuh itu ada pada diri si A. Si A yang
atau bukan orang lain. Terkait ini, beberapa perubahan paradigma teori kontrol yang ada atau yang umumnya kita tahu gitu, bahwa pertama, guru itu sedang berilusi. Apa berilusi? Berhayal, menganggap bahwa dapat mengontrol murid. Faktanya kontrol murid ditentukan oleh dirinya sendiri. Guru tidak bisa mengontrol si A, si murid itu untuk menjadi apa, si murid itu menjadi itu. Tidak bisa, karena kontrol penuhnya ada pada dirinya. Lalu apa yang kedua? Guru itu sedang berilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, ketika misalkan ada anak tadi upacara tidak memakai sepatu misalkan, kamu tuh udah tahu hari Senin biasanya dilaksanakan upacara harus berpakaian rapi mulai dari bawah sampai ujung kaki, tapi kenapa kamu tidak memakai? Kamu tuh salah, kamu harus dihukum. Nah, guru itu ternyata sedang berilusi, tidak bisa anak dibuat seperti itu. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas di beberapa slide di depan. Lalu yang ketiga, guru tuh sedang berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misal ada anak yang juara kelas, diberikan pujian ke anak tersebut dengan menguatkan karakter anak. Misalnya, kamu rajin belajar agar kamu mendapat juara. Bisa tidak? Ternyata dalam teori kontrol itu tidak bisa. Kenapa? Yang tadi Bapak Ibu mainkan, kontrol penuh ada pada diri si anak tersebut. Gitu. Yang keempat, nah umum nih, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu masih kecil, nyaho-naon, gak tahu apa-apa kamu masih kecil, belum pengalaman. Nah, itu yang biasa kita lakukan dalam pembelajaran di sekolah kita. Jadi kita memaksa anak untuk, misalkan gitu ya, ada anak yang sedang berkelahi. Misal ada anak sedang berkelahi, si A, si B, dua-duanya berkelahi, pakuk, nangis dua-duanya. Nah, saat pertikaian terjadi karena kita guru pengennya adem-adem aja, terus baca lirik karena ikan colah misalkan, ingin kondisinya segera kondusif, padahal masih ada rasa jengkel, rasa kesel di diri anak karena takut akan gurunya, makanya si anak segera melerai lalu berpisah. Padahal, nah ini merupakan beberapa akar ke depannya. Karena masih ada rasa jengkel, dikhawatirkan ke depan ada kejadian serupa malah makin lagi. Nah, ternyata dalam teori kontrol kita sedang berilusi. Lalu sebetulnya siapa yang memiliki kontrol? Waktu kuliah, ketika kita S1 di tahun 2000-an mungkin ya, 2008, 9 sampai belasan mungkin, ini booming sekali tentang teori stimulus respon. Kalau ingin anak rajin, buat di kelas bintang-bintang. Ketika anak maju ke depan, berikan 1 bintang. Ternyata dalam teori kontrol, nah kita mulai dari satu poin ya. Dari stimulus respon kita menganggap, kita mencoba mengubah orang dengan berpandangan sama dengan kita. Kamu tuh salah, kamu gak pakai sepatu, kamu salah, tidak melaksanakan ketertiban di sekolah. Padahal dalam teori kontrol kita coba berusaha untuk memahami pandangan anak tersebut. Kenapa kamu gak pakai sepatu, nak? Bu, kemarin sepatunya dicuci, gak lama hujan. Oh ya sudah, gak apa-apa. Nah, itu merupakan teori kontrol, Bapak Ibu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah, kamu tidak baik, tidak mengikuti aturan, kamu tidak disiplin. Tapi dalam teori kontrol ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Ya aja, si anak tidak memakai sepatu ketika tadi upacara. Mungkin tadi ya karena dicuci lalu
turun hujan akhirnya basah lagi. Mungkin karena memang dia cuma punya satu sepatu, makanya tidak menggunakan sepatu lain. Mungkin beberapa perilaku itu memiliki tujuan. Yang penting mah menurut dia dalam teori kontrol si anak, yang penting anak sekolah nggak apa-apa dihukum juga misalkan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya kalau dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol ternyata tidak bisa. Orang lain tidak bisa mengontrol dirinya, hanya dia dirinya lah yang dapat mengontrol dirinya tersebut. Lalu dalam stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah tadi ya, jadi dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk gagal akhirnya paksa. Ternyata dalam teori kontrol menghadirkan beberapa konsensus atau beberapa pilihan, juga kolaborasi untuk menciptakan beberapa pilihan-pilihan baru. Lalu ada berpikir menang kalah. Kalau dalam stimulus respon seperti tadi, kalau udah terambil ya udah kamu kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol itu adalah win-win solution atau berpikir menang dan menang. Jadi beberapa paradigma ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa makna disiplin? Boleh dong kita mendengar pendapatnya Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Kita biasa menerapkan kamu tidak disiplin. Nah sekarang ditanya balik, apa sih sebetulnya makna disiplin? Disiplin ya, adalah apa ya? Apa? Sesuatu yang diciptakan agar memberikan lingkungan yang baik ataupun kondusif, gitu ya. Mungkin seperti itulah. Boleh. Gak apa-apa, kita berpendapat aja yang kita tahu. Dari Bapak Ibu yang lain silakan. Jadi disiplin merupakan aturan ya intinya, ya, yang memang sengaja diciptakan agar mencapai tujuan yang diharapkan ya tadi kondusif itu. Faktanya Bapak Ibu, disiplin ini diambil dari bahasa Latin yang artinya belajar, bukan aturan tapi belajar. Nah, makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin ternyata membuat orang menggali potensinya menuju tujuan yang dia hargai. Seperti tadi kedisiplinan contohnya, memakai seragam sesuai dengan harinya. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah dirubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seiring berjalannya proses disiplin, seiring berubah juga pemikiran kita. Ternyata disiplin itu bukan paksaan, tetapi merupakan apa? Nah, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Kan kalau aturan biasanya kan dibuat oleh bersama sehingga diikuti oleh bersama. Nah ini tidak, ternyata nilai itu muncul dari dalam dirinya. Nantilah kita bahas ke depan. Jadi nilai itu muncul, dia tidak terperintah, melainkan dia sadar betul bahwa nilai itu penting untuk dirinya sehingga dia melakukan hal tersebut terlepas dari itu aturan. Tapi memang dia dapat memerintah dirinya untuk mengontrol dan menguasai diri dengan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apa nih nilai-nilai yang kita hargai di sekolah kita Bapak Ibu, oleh anak-anak Indonesia umumnya? Nilai-nilai kebajikan,
universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, umum, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Terlepas dari latar belakangnya, agamanya apa, sukunya apa, nilai-nilai kebajikan itulah yang menjadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulianya. Nah, Dr. William Glasser pada teori kontrolnya di tahun 1984 menjelaskan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya tidak mungkin anak itu datang ke sekolah kalau nggak punya tujuan selain untuk belajar. Di lain pihak ada Diana Gosling di tahun 1998 yang mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Ya, jadi motivasi itu muncul dari dalam diri yang disebut dengan intrinsik. Jadi jenis motivasi itu sebetulnya ada 3. Yang pertama ekstrinsik, pada umumnya sih 2, ekstrinsik dan intrinsik. Yang lebih bagusnya motivasi itu muncul dari kesadaran dirinya sendiri terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang dianutnya. Contoh, anak belum dapat melaksanakan sholat dengan sempurna, misalkan. Jangan kita paksa, tapi sedikit demi sedikit kita mulai arahkan. Ketika kita memulai paksaan di situ, maka akan terjadi ketidaknyamanan. Akhirnya anak pun menghindar. Contoh saya di rumah Bapak Ibu. Di anak saya umur 4 tahun mulai menerapkan kebiasaan sholat maghrib berjamaah. Nah, di awalnya itu saya kira ketika saya memaksa anak untuk mengikuti perintah orang tuanya, ya nggak apa-apa. Tapi makin kesini ternyata si anak menghindar. Dia udah tahu waktu maghrib gitu, dia sudah tahu waktunya tapi tidak mau mengerjakan. Kenapa? Karena memang salah penerapan di awalnya. Saya pikir bisa itu dilakukan, ternyata makin kesini agak sulit juga. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana ada berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6 dimensi. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Boleh dong kita sambil tepuk tangan ya. Boleh dong ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tepuk tangan. Iya, itu tadi merupakan 6 dimensi yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yang diwujudkan atau yang ditentukan melalui visi nasional pendidikan kita. Nah, terkait dengan disiplin positif yang digagas oleh Dr. William Glasser, di sini ada 4 nilai, ya. Ada 4 nilai. Poin pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat atau yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu semua perilaku memiliki tujuan dan model berpikir itu menang-menang ya. Jadi nggak ada menang kalah seperti dalam stimulus respon. Lalu ada penerapan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dari sini kita ketahui makna disiplin. Lalu dalam perilaku muncullah ya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Lalu dari model berpikir maka nanti akan muncul 5 posisi kontrol ya, di mana di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum,
pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, lalu dari 5 posisi kontrol ini dikerucutkan menjadi segitiga restitusi. Nah, dalam realitasnya nanti ada realitas kebutuhan manusia itu berbeda-beda ya. Nanti kita akan mengetahuinya dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia gitu. Jadi ini beberapa teori kontrol yang digagas oleh Dr. William Glasser ya. Ini ada motivasi ekstrinsik, intrinsik, makna disiplin, 5 posisi kontrol, lalu ada segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan manusia. Seluruh manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kaitannya dengan budaya positif, ketika murid atau seseorang melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar ketetapan bersama, biasanya ada salah satu kebutuhan atau bahkan 2 atau 3 lebih kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Di sini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. 5 kebutuhan inilah biasanya yang ada pada diri setiap manusia, dan ini berbeda-beda. Mungkin cara kita bertahan hidup manusia, mungkin orang misalnya ya orang Lahong, maaf nih, dengan dia bertahan hidup dengan makan nasi atau dengan lauk asin atau sambal udah cukup. Tapi beda halnya dengan orang yang ada di perkotaan misalkan. Kalau seperti itu belum bisa dianggap makan. Seperti halnya kalau umumnya kita tahu nih, bertahan hidup itu padahal udah makan lontong 2 lonjol gitu ya, tapi dia masih saja merasa bahwa dia belum makan gitu. Itu umumnya kita tahu. Nah, berbeda itu. Nah, padahal ya. Nah, kaitannya dalam pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu, ketika ada murid yang melanggar, biasanya ada salah satu dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalkan di kelas 4 si Bayu misalkan. Bayu ketika teman-temannya yang lain belajar, dia malah aktif sendiri mengganggu teman sebelahnya gitu, teman bangku sebelahnya. Yang akhirnya ketika dia mengganggu teman sebelahnya, merembet. Yang tadinya senyap akhirnya jadi gaduh. Lalu muncullah masalah di situ yang harusnya misalkan jam 9 sudah selesai mengerjakan tugas, tapi faktanya dia karena kegaduhan tersebut dia atau kelasnya tidak menyelesaikannya. Masalahnya di mana? Masalahnya ada di Bayu yang mengajak ngobrol teman sebangkunya tersebut. Nah, dari masalah itu harusnya kita telusuri dulu kebutuhan apa yang belum Bayu cukupi. Misal ternyata ketika kita ngobrol dengan Bayu, si Bayu itu ternyata, maaf ya, contoh aja, si Bayu itu ternyata kurang kasih sayang dan rasa diterima, sehingga dia memunculkan perhatian di kelasnya agar mendapat perhatian dari guru dan temannya misalkan. Lalu di sekolah juga misalkan dia merasa kesenangannya dibatasi karena harus menulis misalkan. Jadi kita telusuri dulu beberapa masalahnya. Dari 5 kebutuhan ini, penjelasan per poinnya, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup atau survival, yaitu yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Umumnya kita tahu kebutuhan manusia itu ada yang primer, sekunder, dan tersier gitu ya, tanah, pangan, papan. Lalu ada kebutuhan biologis Bapak Ibu sebagai bahan dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah,
Nah, komponen psikologisnya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kalau di sekolah kita belajar anak tidak merasa aman, apa yang terjadi? Yang ada gaduh aja, khawatir aja, was-was aja. Gitu. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dia ingin diterima Bapak Ibu. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup dan teman kerja. Misalkan kalau umumnya baru-baru ini kita tahu ada kasus bullying terhadap anak. Bullying itu kan si anak dijauhi ya, diejek, dijauhi, tidak ditemani. Nah, sebagai guru harusnya kita mengeksplorasi anak tersebut dengan membuat 5 kebutuhan dasar apa yang belum tercukupinya. Lalu kita adakan, nantilah dalam penerapan restitusi. Lalu yang ketiga yaitu penguasaan kebutuhan atas kemampuannya. Nah, kebutuhan ini bertujuan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompetensi, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan yang keempat yaitu kesenangan, butuh untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Biasanya ya, kalau misalkan di kelas itu lebih riang, anak lebih aktif lagi, ceria untuk mengikuti semua sesi dalam pembelajaran. Kebutuhan yang kelima yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengandalkan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Biasanya nih, kalau misalkan ada anak yang aktif di kelas, biasanya mereka lebih cenderung merasa dirinya kurang bebas. Makanya sebagai guru kita hadirkan beberapa pilihan dalam mencukupi kebutuhannya sebagai manusia. Nah, terkait dengan pertanyaan pemantik di awal tadi, yang akan kita bahas yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, tadi Bapak Ibu ya, motivasi itu 2 ya, 3 lah. Oke. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu sebagai guru harusnya kita menghindari ketidaknyamanan. Biasanya anak apa merasa tidak nyamannya itu biasanya dalam menerima hukuman. Nah, bayangkan kita sebagai pendidik, kita sebagai guru mendapat hukum, misal Bapak, kita aja dulu ya sebagai guru, Bapak sebagai kepala sekolah mengajak atau menyarankan kepada kita untuk mengikuti satu pelatihan di Cimanggu. Sebagai bawahan dalam satu instansi tentu kita harus mengikuti perintahnya, tapi keharusan mengikuti perintah tersebut tidak muncul dari dalam diri kita, melainkan karena kita merasa khawatir, takut kepada Bapak yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak mengikuti kegiatan ini kamu tidak akan bisa gitu. Kamu tidak akan mendapatkan sertifikat gitu umumnya ya, sehingga kamu tidak bisa mengisi SKP. Nah, kita mengikuti kegiatan itu pun akhirnya merasa terpaksa bukan dari kesadaran kita akan butuhnya materi atau ilmu yang diadakan di pelatihan tersebut. Itu motivasi eksternal.
Jadi motivasinya itu muncul dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita mengikuti pelatihan dengan harapan mendapatkan sertifikat pelatihan. Boleh, ternyata tidak. Dalam teori kontrol, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang kita lakukan, yang kita dapatkan melalui apa yang kita lakukan. Bayangkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu juga bagian dari motivasi, artinya dorongan ya. Dia melakukan itu, tapi bukan dari kesadaran dirinya, melainkan karena faktor X, artinya ingin mendapatkan sertifikat. Lalu yang ketiga, motivasi internal atau intrinsik. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Karena dia tadi, contohnya tadi ya, mengikuti pelatihan. Karena dia merasa dirinya belum mengetahui materi yang akan disampaikan dalam pelatihan yang akan diikutinya, akhirnya dia mengikuti tanpa adanya paksaan atau perintah dari atasannya, tanpa adanya imingan harapan dia untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan berupa sertifikat, melainkan muncul dari kesadaran dirinya yang merasa dirinya menganggap bahwa penting untuk mengikuti kegiatan itu karena memang saya sangat membutuhkan kegiatan tersebut untuk pengembangan diri saya ke depan. Itu contohnya. Nah, bagaimana dengan itu contoh untuk kita sebagai murid, dan bagaimana contoh untuk sebagai guru ya, dan bagaimana contoh untuk sebagai muridnya. Contoh di kelas, kamu maju ke depan, kalau tidak maju ke depan bapak akan hukum. Nah, itu salah satu motivasi eksternal yang dilakukan guru kepada siswa. Akhirnya, Pak bisa maju lagi, kumaha lamun tuh maju bapak hukum bapak nama. Akhirnya dengan sangat terpaksa anak maju ke depan. Itu pun salah. Yang kedua, si anak diiming-imingi tadi, umumnya ya kita kasih bintang kelas atau bahkan kita kasih penghargaan berupa hadiah permen gitu ya umumnya. Ternyata itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena dorongan itu muncul memang, tapi sesaat karena dengan adanya harapan dia mendapatkan hadiah. Harusnya si anak karena ingin menunjukkan kepribadiannya, kemandiriannya, rasa percaya dirinya muncul dari dalam dirinya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Harusnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata ini sekalian, saya tidak akan bilang jawaban Bapak Ibu salah atau benar, tapi silakan simpulkan sendiri saja. Dihukum oleh penghargaan dari Al-Fiqh di tahun 1993 mengatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, tidak ada beda pada prinsipnya. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongan itu muncul tapi dari luar dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, di antaranya pengaruhnya itu bisa jangka pendek dan bisa jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Maju kemarin itu menang hadiah. Lah, gimana juara kelas itu menang hadiah? Padahal itu pun untuk kebaikan dirinya sendiri. Penghargaan menghukum, lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Maknanya apa? Biasanya diberi hadiah, kali itu dia tidak mendapat hadiah. Akhirnya muncul rasa benci gitu, yang mengakibatkan hubungannya dengan gurunya rusak. Coba Bapak Ibu juga nggak akan mungkin efektif dia memberikan tugas, misalkan si anak diberi permen. Nah, kalau misalkan permennya habis, gimana? Sementara Bapak Ibu tidak punya uang misalkan, itu baru permen, belum hadiah yang lain, misalkan pulpen, misalkan bintang. Kalau si bintang itu
Mending kalau misalkan dia dari awal pembelajaran semester awal sampai akhir dia menilai real, kumulasi nilainya sesuai bintang. Biasanya kan satu bintang satu, biasanya SMP sih yang mulai menerapkan poin bintang itu. Jadi satu bintang satu poin, satu bintang satu poin. Ketika dia melakukan kesalahan diambil bintangnya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia adil, harusnya tidak seperti itu ya. Harusnya dia menghitung dari awal kumulasi. Nah, bagaimana juga? Jadi rasanya penghargaan itu nantinya akan menghukumnya. Lalu penghargaan juga akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang biasanya dia ini mah dapat hadiah, menang hadiah malah jadi ternyata penghargaan dan hukuman itu sama-sama memiliki dampak yang kurang baik untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang meminta Bapak Ibu untuk mengisi, biar kita ada interaksi ya, mengisi beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru ini dengan membagi hukumankah atau konsekuensikan. Silakan nih ya, pas nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas nih satu-satu. Boleh Bapak Ibu silakan untuk mengisi terkait pemahaman tadi yang sudah dipaparkan. Hukuman atau konsekuensi. Boleh mencatat 100 kali. Bebas terkait pemahaman kita ya. Boleh. Boleh Bapak Ibu yang lain yang ingin menjawab nomor jelas mau bagian satu-satu di sebelah. Konsekuensi gitu ya. Terkait hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ayo. Berarti di sini hukuman atau konsekuensi? Ya, coba. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi terkait dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan jawaban dari pertanyaan yang sudah Bapak Ibu coba. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini ada poin Bapak Ibu. Karena terlambat ke sekolah, dia akhirnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nyambung nggak?
Nyambung nggak? Tidak, maka jadilah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir di sekolah, yang dia lakukan mengelilingi lapangan basket, nyambung nggak? Itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini waktu zaman COVID. Nyambung nggak? Nggak nyambung, makanya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia coret-coret, dia nyoret-nyoret di mana? Di kertas temannya. Dari yang dia coret-coret, kertas temannya dia gantikan kertas, mengganti kertas. Nyambung nggak? Masih nyambung, makanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, nih tumpahan air poinnya ya, karena tersenggol pada saat belajar. Waktu belajar nggak sengaja nyenggol, airnya tumpah. Dia membersihkan tumpahan air yang ada di meja itu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Masih ada keterkaitan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Gak nyambung dong ya, makanya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dia terlambat mengikuti pelajaran, akhirnya diberikan sanksi oleh guru PJOK-nya dengan lari 10 menit. Nyambung nggak? Nyambung, masih konsekuensi. Jadi biasanya ketika seorang murid melakukan kesalahan atau perbuatan yang di luar terlebih tidak berkaitan, itu merupakan satu hukuman. Tapi kalau misalkan murid melakukan satu kebiasaan perlakuan yang kurang tapi masih ada kaitannya, itu merupakan satu konsekuensi. Terus ya. Konsekuensi ya. Ya Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman biasanya itu menyakitkan. Aku dihukum Pak Guru, suruh ini disuruh itu. Nah kalau konsekuensi, karena tadi itu misalkan kita ambil yang ini, dia menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia perlakuan dia awalnya mencoret-coret, akhirnya digantikan juga kertasnya, masih berhubungan. Lalu biasanya dalam hukuman itu membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama, bahkan akhirnya ya dulu misalkan waktu saya SD, saya pernah dihukum karena tidak menghafal perkalian, dikubuk ke guru dipukul ya, yang akhirnya muncul ingatan negatif saya terkait dengan guru tersebut, yang akhirnya saya pun menimbulkan rasa benci terhadap satu pelajaran yang ketika itu saya tidak bisa melakukannya. Nah itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Nah dalam konsekuensi biasanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, gampang dilupainya. Lalu anak akan membenci kedisiplinan, tapi dalam konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Dalam hukuman muncul paksaan, kalau tidak melakukan maka akan biasanya itu dalam hukuman, tapi dalam konsekuensi ada stimulus tanggapan. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Lalu anak pun akan marah ketika mendapatkan hukuman, lalu merasa bersalah, diperlakukan, merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan dalam konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri,
konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Terkait dengan perbedaan hukum dan konsekuensi ini, saya sadur atau saya kutip dari bukunya Diana Galsin dalam Restitution, 5 posisi kontrol. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, ya. Motivasi dianggap sebagai identitas yang gagal. Lalu ada identitas berhasil, identitas berhasil. Ini dari kontrol dari luar, itu kontrol dari dalam dirinya. 5 posisi guru, yang pertama itu dia sebagai menghukum. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Kalau kamu tidak datang tepat waktu saat upacara dimulai, jam 7 lewat, kamu akan bapak hukum, baris di depan. Dia sebagai kontrol, dia sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Kamu, biasanya guru ya, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Udah mau dikasih aturan itu, tapi kamu malah melanggarnya. Akhirnya disalah-salahin si anak, yang merasa anak sudah sangat melakukan rasa bersalah yang sangat besar gitu. Nah, dari kedua ini dianggap sebagai identitas gagalnya seorang guru. Yang ketiga apa? Guru dianggap sebagai teman. Lalu ada pemantau. Teman biasanya murid itu diajak. Guru berkata, ayo nak, lakukan demi ibu. Ayo nak maju, lakukan demi ibu, kamu pasti bisa. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu apa? Biasanya guru berkata ini. Anak berkata, saya berpikir bahwa ibu atau teman saya ternyata begitu. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Lalu yang keempat ada pemantau. Nah, dari teman dan pemantau ini dianggap sebagai identitas guru yang berhasil atau sukses, tapi kontrolnya masih dari luar, belum muncul kesadaran dirinya. Baiknya seperti apa? Baiknya yang kelima ini, posisi kontrol guru sebagai manajer, sehingga muncullah motivasi diri anak dari dalam dirinya. Biasanya nih guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita atau kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Lalu murid itu berkata, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan bapak guru atau ibu guru? Gitu. Ini merupakan 5 posisi kontrol. Nah, dari penghukum hasilnya itu biasanya si anak memberontak atau menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong. Kamu kemarin tidak sekolah, katanya izin, tapi terlihat main. Bohong si anak. Nah, hasilnya kalau dari pembuat merasa bersalah, anak juga masih sama, menyangkal, bohong, bohong. Tapi kalau dalam posisi kontrol, karena dia merasa gurunya itu sebagai teman, ketika dia tidak bisa dia minta tolong ke gurunya, maka akan memunculkan sikap anak yang ketergantungan. Lalu yang keempat, menyesuaikan diri bila diawasi. Bapak guru, atau ibu guru, waktu dalam ulangan misalnya, yang akhirnya anak itu mendapat kontrol dari luar karena khawatir gitu, dicarekan atau dimarahi. Tapi beda dengan posisi guru sebagai manajer, maka pribadi anak akan menjadi lebih kuat lagi karakternya. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, silahkan jawab beberapa pertanyaan terkait posisi kontrol ketika gurunya mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu.
Nah, masuk dalam kategori apa nih yang dilakukan oleh gurunya tersebut? Kira-kira saya kecewa dengan kamu. Mana nih? Hukum. Pembuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tuh? Kalau guru bilang gitu, Hukum. ayo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, masih ya tetap. Ya, Pembuat rasa bersalah. oke. Aku ngomong. Ya, dari beberapa pernyataan ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Si guru berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, dihukum, dihakimi, diomong. Akhirnya merasa pribadinya tertekan. Ayolah, lakukan demi bapak, lakukan demi ibu. Si guru berperan sebagai teman. Tuh. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, perannya sebagai pemantap. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ke restitusi. Nah, mungkin saya pribadi baru mendengar ya restitusi. Kayaknya Bapak Ibu juga baru mendengar. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi ada hukuman di awal ya. Terus ada penghargaan juga bagian dari hukuman. Lalu ada konsekuensi. Dan yang ketiga ini adalah restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, guru, karena kita sebagai guru ya, dianggap sebagai pribadi yang gagal ketika dia menerapkan hukuman. Guru dianggap sebagai memiliki identitas sukses ketika dia bisa menerapkan konsekuensi dan restitusi. Di sini ada beberapa perbedaan. Hukuman akan menjadikan anak negatif. Konsekuensi netral, jangka waktunya juga lebih pendek. Restitusi akan membentuk karakter anak menjadi lebih positif. Kita ambil satu contoh. Tadi ya, hukuman itu pasti menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau dalam konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Tapi lihat dulu permasalahannya. Kalau dalam restitusi itu merupakan pilihan. Lebih jelasnya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun murid akan belajar dari kesalahannya. Yang kedua, akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran kepada si murid, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi untuk menuntun, melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya ketika anak sudah dihukum, hukum dulu ya, dihukum oleh bapak ibu gurunya, biasanya anak segan untuk kumpul kembali. Tapi kalau kita terapkan restitusi, si anak akan mudah kembali pada kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas Bapak Ibu.
Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Nih, kebetulan sekarang berkumpul di kelas 4, ini merupakan kelas 4 di mana kemarin saya sudah menerapkan aksi nyata terkait dengan membuat keyakinan kelas. Saya harap Bapak Ibu juga mulai membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama ya. Dibuat bersama, disepakati bersama sehingga akan memunculkan kesadaran diri masing-masing untuk menciptakan budaya atau lingkungan positif, lalu menciptakan budaya yang positif. Kemarin saya membuat kesepakatan keyakinan kelas dimulai dari peraturan kelas yang sebelumnya saya buat sendiri, lalu bersama murid ini dikonversi, disaring beberapa peraturan yang diinginkan atau keyakinan yang mereka mau. Pak, ini mah nggak usah, Pak, ini mah masukan, Pak, ini mah jangan. Dengan cara mereka diskusi. Ya, mereka diskusi, lalu kami menciptakan keyakinan kelas. Pak, masukkan aja ini. Contohnya, tuh, dalam mengamati, menghormati, menghargai, jujur, dan keteladanan. Nah, Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Nah, keyakinan kelas ini tujuannya mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dalam rangka memunculkan kesadaran diri maka dibentuklah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Misalkan redaksinya begini Bapak Ibu. Kelas 4, siswa-siswi kelas 4 harus menjaga kebersihan. Buanglah sampah, redaksinya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan peraturan kelas. Bagaimana keyakinannya dari buanglah sampah pada tempatnya? Menjaga kebersihan. Jadi redaksi perintahnya dihilangkan, dimasukkan di situ adalah kata untuk mengajak agar muncul kesadaran. Nah, Bapak Ibu, dari peraturan kelas, ini kebiasaan yang mulai diterapkan ya. Dari peraturan kelas kita menyepakati, ini kan masih eksternal ya, masih ekstrinsik. Motivasinya muncul dari luar karena peraturan sifatnya memaksa. Dari peraturan kelas kami buat bersama menjadi keyakinan kelas yang kami, siswa dan gurunya menyepakati. Dengan membuat keyakinan kelas, kami mengharapkan lingkungan kami menjadi lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga anak lebih betah tinggal di dalam kelas. Lambat laun kami mengharapkan dari kelas ke sekolah menjadi muncul budaya positif. Jadi mulai dulu dari kelas kita masing-masing Bapak Ibu dengan mengajak anak untuk saling membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya 2 poster ya. Poster kanan, poster kiri. Di antara 2 poster ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Diperhatikan redaksinya. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan atau kiri? Menjaga kebersihan sekolah. Ya. Yang kiri. Yang kiri merupakan keyakinan. Kalau yang ini masih dalam peraturan kelas. Kenapa? Perhatikan redaksinya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Ada unsur paksaan, menjaga. Tapi kalau
Kalau dalam kesepakatan kelas, misalkan kami ya, karena di kelas itu ada guru dan murid, kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi katanya itu lebih umum, lebih abstrak kalau membuat keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang kanan lebih ke masih ada unsur paksaan, kalau yang kiri lebih pada keyakinan. Jadi yang kiri merupakan keyakinan kelas. Jangan terkecoh oleh judulnya ya Bapak Ibu, tapi lihat redaksi isinya. Ini yang kemarin sempat saya buat dengan anak-anak ya. Dari mulai mereka berdiskusi, mereka menjelaskan terkait pemahaman mereka, apa yang mereka ingin mereka lakukan di kelas sehingga menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa peraturan. Bapak Ibu silakan kategorikan peraturan ini menjadi sebuah keyakinan. Kira-kira masuk nilai apa yang terdapat dalam peraturan tersebut? Ya, nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya, iya, keyakinan kelas yang dianutnya yaitu tanggung jawab. Udah ngambil ya kembalikan lagi. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Artinya menghormati orang lain. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi dia harus ada komitmen. Keyakinannya itu ada komitmen menghormati orang lain. Lalu peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya itu keselamatan, menghormati orang lain, lalu bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, antri ya. Biasanya tuh kalau di sekolah yang banyak siswanya. Gunakan masker waktu Covid kemarin. Keyakinannya apa? Kesehatan, untuk keselamatannya juga. Lalu ada jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kenapa? Karena untuk keselamatan dan keamanan. Yang terakhir, segitiga restitusi. Di sini ada langkah segitiga restitusi yang dilakukan guru mulai dari menstabilkan identitas. Jadi segitiga ini tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini segitiga ini yang diterapkan oleh guru untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh murid. Dalam menstabilkan identitas, biasanya guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi biasanya nih, ketika anak merasa bersalah, menggebu-gebu dari kesalahannya, khawatir, takut, biasanya guru yang dilakukan dalam menerapkan segitiga restitusi adalah mengatakan ini. Apa sih tujuannya? Tidak lain adalah untuk membuat anak yang merasa gagal, si anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya kan ketika anak salah, saya masalah, kamu mau benar, rasa dalam dirinya itu berbeda. Makanya untuk menstabilkan rasa itu, menstabilkan identitas itu, diterapkanlah ini. Tahap yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Beberapa pertanyaan yang guru katakan ini merupakan tidak lain tujuannya, yaitu pertama, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahannya. Masih ingat tadi 5 kebutuhan dasar? Nah, pasti ada kebutuhan dasar yang belum atau tidak dia penuhi, makanya dia melakukan kesalahan. Yang kedua, pada dasarnya setiap tindakan manusia
tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa. Beberapa pertanyaan ini dengan tujuan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, beberapa intervensi ini bisa dilakukan oleh guru sebagai manajer ya. Membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Ya, tidak menghardik ya kepada anak. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Biasanya nih, apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan dan seterusnya. Ini beberapa intervensi yang dapat dilakukan. Bapak Ibu, kemarin saya menskenariokan beberapa kesalahan terkait dengan keyakinan yang disepakati bersama di kelas 4. Di sini ada 2 kasus ya. Kasus yang pertama, Bayu merupakan murid kelas 4. Setelah jam istirahat terakhir, semua murid masuk ke ruang kelas, namun Bayu masih asik bermain bola di lapangan. Ia bahkan mengajukan tentang berakhirnya jam istirahat. Ia memang sengaja terus melanjutkan bermain bola karena menyukai kegiatan tersebut. Hal itu tentunya tindakan yang kurang baik. Ia akan tertinggal materi pelajaran karena takut masuk kelas. Juga akan mengganggu konsentrasi teman-teman kelasnya karena masuk ruang kelas di tengah kegiatan belajar langsung. Saya ingin Bapak Ibu menyimak satu video terkait penyelesaian masalah dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan. Bayu, Bapak mendapatkan laporan bahwa kamu beberapa kali terlambat masuk kelas setelah jam istirahat terakhir. Benar demikian? Iya benar Pak. Saya memang terlambat masuk ke kelas guru yang sedang menjelaskan dan teman-teman marah dan menyalahkan saya karena terlambat. Sesekali terlambat itu tidak apa-apa Bayu. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya Pak, saya terlambat karena masih bermain bola di lapangan sekolah. Saya memang mendengar bel masuk kelas, tapi saya masih ingin bermain bola. Rasanya menyenangkan sekali karena itu permainan kesukaan saya. Iya, Bapak bisa melihat bahwa kamu sangat menyukai permainan sepak bola. Pasti seru ya? Iya Pak. Sekarang mari kita ingat lagi tentang keyakinan kelas kita. Kamu masih ingat keyakinan kelas mana yang belum kamu tunjukkan? Apa ya Pak, menghargai diri sendiri dan orang lain ya Pak. Benar. Dengan demikian, terlambat masuk kelas, apakah kamu sudah menunjukkan sikap menghargai dirimu dan orang lain yang ada di kelas? Bagaimana menurut kamu? Tidak Pak. Baiklah, lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Untuk mewujudkan keyakinan kelas kita? Saya bisa masuk kelas dengan tepat waktu agar saya tidak ketinggalan materi, juga tidak mengganggu teman yang sedang fokus belajar. Saya bisa bermain bola saat pulang sekolah Pak.
Bersediakah kamu melakukannya? Iya, Pak. Sudah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, Bapak Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada anak yang bernama Bayu dengan permasalahan ketika jam masuk sudah berbunyi, Bayu masih tetap berada di luar. Jadi saya menerapkan restitusi dengan cara yang pertama tadi memvalidasi identitasnya, menstabilkan identitasnya, memvalidasi perlakuannya, dan yang ketiga meyakinkan keyakinan kelas. Nah, kasus yang kedua diterapkan pada Sinta. Sinta murid kelas 4 dilaporkan oleh guru mata pelajaran PAI kepada wali kelas karena sering mengajak ngobrol teman sebelahnya saat jam pelajaran berlangsung. Hal yang dilakukan Sinta tersebut tentu saja mengganggu kegiatan belajar. Teman yang diajak mengobrol olehnya kehilangan konsentrasi untuk belajar, serta teman yang lainnya akan terganggu juga dengan suara mengobrol yang dihasilkan oleh Sinta. Dua kasus ini memiliki tanggapan dari anak yang berbeda. Ada yang bilang, "Wah, tumben nih Pak Guru tidak menghukum, padahal saya sudah melakukan kesalahan." Ternyata ketika dijelaskan, si anak pun mulai tahu dia tidak merasa bersalah dan tidak terintimidasi dari kesalahan yang sudah dibuatnya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir sebagai refleksi, saya ingin Bapak Ibu menjawab 4 pertanyaan ini terkait dari awal tadi kita mulai diskusi, mulai pemaparan terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa saja yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengetahui makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan dalam kertasnya lalu nanti diupload. Dan yang terakhir, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Sebelum penutup, saya ingin mendengar mungkin ada beberapa pertanyaan atau pernyataan terkait dengan modul ini kepada Bapak Ibu. Silakan. Satu aja Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Firman telah memberikan materi kepada kami selaku guru di SDN pada setempat. Jadi satu saja yang menjadi bahan pertanyaan, yaitu adalah bagaimanakah cara yang dominan untuk bisa menciptakan ataupun menimbulkan dorongan yang positif yang disebut terhadap diri sendiri, yang itu adalah dorongan internal untuk melakukan hal yang disukainya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benny. Ada yang lain? Silakan langsung dijawab aja ya. Untuk memunculkan, saya juga sebetulnya ini mungkin penyebaran dari saya atas pemahaman saya terkait apa yang sudah dipelajari kemarin. Mungkin beda orang nanti akan beda lagi penjelasan dan pemahamannya. Cuma yang saya pahami terkait dengan memunculkan motivasi diri sendiri, terlebih kita sebagai seorang guru, ya tentu pertama jangan menutup diri, jangan tutup pikiran kita ya, jangan apatis juga gitu terhadap keadaan. Kita harus adaptif.
Dulu saya juga menyadari dulu ketika KBK ya Pak, kurikulum yang diterapkan oleh Kemendikbud, kita pelajari KBK, pas lulus yang diterapkan KTSP, kumaha. Terlebih kemarin yang fresh graduate itu ya, yang dipelajari K13 kurikulumnya, yang diterapkan ternyata kurikulum merdeka, kan jomplang ya. Nah, maksud saya jangan menutup diri, jangan apatis. Artinya kita untuk memunculkan diri sendiri, pertama kita merasa butuh dulu, butuh dengan apa yang akan kita kerjakan. Terlebih misalkan terkait dengan pekerjaan kita nih ya sebagai guru di sini. Kalau kita memang merasa diri layak mengajar, butuh memang saya mengajar, butuh menjadi guru gitu, di samping dengan ribuan orang di luar sana yang ingin menjadi seperti kita gitu. Maksimalkan potensi itu, munculkan kembali fresh kembali ingatan kita. Biasanya kan terkait di modul kemarin ya, di modul 1.3 itu ada namanya pengaruh, lingkar pengaruh. Jadi memperluas lingkar pengaruh kemarin itu di modul 1.3. Nah di modul 1.4 yang muncul di motivasi eksternal dan internal itu ya, ketika memang diterapkan eksternal itu tidak membuahkan hasil yang maksimal, bahkan cenderung meninggalkan hal yang negatif, maka memunculkan sikap yang instinktif nih, yang ini. Nah, maka memunculkan motivasi kita dari dalam diri, ya terbaiknya harusnya terlebih kita sebagai guru di sekolah, ketika kita mengetahui nih, ternyata memang harusnya itu penerapannya itu menggunakan restitusi misalkan, ya mulai kita lakukan walaupun kita memang tidak bisa. Saya juga betul Bu, Pak Bu, saya juga baru mengetahui ini, menerapkannya juga masih abu-abu. Tapi karena saya rasa ini yang dibutuhkan oleh murid saya kelak ketika dia dewasa, saya tidak mau murid saya itu seperti saya. Saya sampai sekarang Pak Bu, ketika menghadapi eksak terlebih hitungan, malesnya minta ampun. Kenapa? Tapi ternyata ada yang membekas itu ketika saya kecil. Di modul 1.2 tentang guru penggerak kemarin, 1.3 tentang guru penggerak kemarin itu meminta, ada satu pertanyaan, pengalaman negatif yang kamu rasakan di jangka waktu 6-13 tahun selama kamu mengikuti pendidikan itu apa? Saya menuliskan itu. Saya pernah dihukum gara-gara tidak hafal perkalian. Dihukumnya itu anak kecil dengan cara dipukul gitu. Kan itu merupakan dampak negatif. Jadi untuk kita sendiri sebagai guru memunculkan motivasi intrinsik ya dengan cara kita merasa bahwa kita itu tanamkan dalam diri kita itu bahwa kita ingin menyebarkan kebaikan yang lebih baik, makanya kita harus bisa, kita harus mau. Itu saja. Mungkin dari Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, kalau cukup, mengingat waktu juga lumayan ya, tidak terasa materinya. Kalau kami di pendidikan guru penggerak dengan teman-teman yang lain mengatakan bahwa ini sebagai penutup modul. Jadi ada 3 modul, modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Ini puncaknya, ada lumayan isinya daging Bapak Ibu. Jadi mencernanya juga rada menampar diri gitu. Rada menampar diri yang artinya ya harusnya ternyata penerapan yang sesuai itu seperti itu. Lah, sementara yang sudah saya terapkan seperti ini. Nah, itu kontradiktif dengan apa yang sudah dihilang. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan mengikuti diseminasi penyebaran terkait aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga di STN pada Suka 4 ini kita bisa menciptakan ekosistem budaya positif di sekolah kita, mulai dari diri kita sendiri, perluas itu ke dalam kelas, karena kita di sini sebagai guru kelas rata-rata
perluas lingkungannya di kelas, lalu ciptakan lingkungan yang positif. Lambat tahun lingkungan positif itu kebiasaan positif itu akan menjadi budaya yang positif sehingga terwujudlah karakter anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Akhirul kalam saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.